Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Siapa yang menilai diri kita, menilai semua orang dengan baik dan buruk, itu adalah pikiran, tugasnya pikiran untuk menilai berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Jadi ketika kita mengakses pikiran, apapun itu ya dia nilai, termasuk diri kita sendiri. Maka kita sebenarnya ini sering menghukum diri kita sendiri, tidak bisa menerima diri sendiri, kelakuannya sendiri. Misal kita memberi seseorang, pasti pikiran akan langsung melabeli kita dengan baik. Kita mencuri itu pikiran sudah melabeli dengan buruk, tapi kan masih tetap saja dijalankan. Masih tetap dijalankan. Apa yang kita terima saat ini adalah hasil tabur tuai. Hanya hasil tabur tuai itu. Apa yang ditabur, apa yang dituai. Yang ditabur adalah persaksian kita terhadap Allah, terhadap Tuhan. Ya, seperti itu. Ketika persaksian kita benar, kita menyaksikan, maka di situ tidak ada tabur tuai. Nah, di situ ketika kita tidak menyaksikan, di situ ada tabur tuai. Kok seperti itu? Karena ketika kita tidak dalam keadaan menyaksikan, pikiran hidup, ego kita hidup, aku pribadinya hidup. Ada pergeseran kesadaran di situ. Ada pergeseran kesadaran. Seperti yang kemarin-kemarin, ketika pikiran itu hidup, ego kita ini hidup, yang diakses adalah pikiran. Pikiran isinya adalah baik dan buruk. Nah, di situ ketika kita menuai itu berarti kita menerima segala sesuatu yang telah kita tabur dan ditunjukkan oleh Tuhan, oleh Allah pada diri kita. Ketika pikiran aktif, di situ ada baik buruk. Kita menilai baik atau kita menilai buruk. Nah, itulah tabur tuai yang sebenarnya, bukan dari fisik. Ini tabur tuai tingkat lanjut. Tabur tuai tingkat lanjut. Yang kemarin itu yang kita bahas itu tabur tuai sederhana saja. Tabur tuai yang sederhana itu masih masih sering meleset dari target. Ini adalah tabur tuai tingkat lanjut. Jadi sudah tidak berkaitan lagi dengan fisik. Ya, seperti itu. Memang kata-katanya itu agak rumit. Ketika persaksian kita belum benar, ego kita aktif, pikiran aktif, aku pribadi aktif, kita di situ menghukumi diri kita sendiri berdasarkan apa yang pikiran tahu dulunya, di ingatannya, di memorinya.
Nah, disitulah bahayanya. Nggih, disitulah bahayanya. Karena yang sebenarnya hidup itu tidak lain hanya bersaksi. Hanya bersaksi, yaitu pas keadaan eling. Kalau ndak eling, kita tidak bersaksi. Ya memang seperti itu kok, mau gimana? Mau gimana? Misal kita ditempatkan di posisi harus berbuat buruk seperti apa yang pikiran tahu. Kalau kita tidak bersaksi, kita tidak eling, maka apa yang pikiran tahu, yang buruk itu, buruknya seperti ini, bla 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 bla, maka akan terkena dosa, bla 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 bla. Lah di situ kita kena, kita kecolongan di situ, kita luput di situ, kita tidak eling di situ bahwa kita telah menghukumi diri kita sendiri. Jadi seperti ini, misal kita ingin mencuri mangga milik tetangga. Bagaimana supaya kita tidak terkena hukum tabur tuai di situ? Ya, kita bilang ke yang punya mangga, "Pak, tolong saya ingin mencuri mangga sampean. Tolong sampean curikan dan nanti sampean berikan ke saya." Ya, seperti itu. Jadi tahu ya apa ya yang harus kita lakukan ketika kita dalam posisi memang harus seperti itu. Memang harus seperti itu. Jadi ya, off-kan pikiran, off-kan ego, off-kan aku pribadi. Jadi di situ tidak ada penilaian terhadap diri sendiri. Yang ekstrim kita menilai baik terhadap apa yang kita lakukan saat ini. Itu sudah ekstrim banget itu. Ekstrim banget. Mengapa ekstrim? Karena diri sendiri pasti menolak karena dia taunya itu buruk. Nggih. Kalau pikirannya itu belum jinak, pasti ada penolakan di dalam. Seperti afirmasi kemarin. Kalau afirmasi itu kalau tidak mencocoki apa yang ada di dalam diri, di dalam pikiran, di dalam ego, di dalam aku pribadi, ya dia tolak. Kecuali memang istananya, egonya itu sudah keropos, sudah lemah, nggih, maka tak ada penolakan dari dalam. Jadi cara yang paling aman adalah meniadakan aku, meniadakan ego, meniadakan meniadakan itu. Jadi ketika kejadian tersebut terjadi, tidak ada penghakiman terhadap diri sendiri, hanya terjadi apa adanya. Ya memang seperti inilah. Kita diam, tetap dalam keadaan diam, dan biarkanlah tubuh ini menari-nari. Ya memang seperti itu kok ya. Nggih. Memang seperti itu. Kan kita ini orang ndak waras.
Siapa yang bilang kita ini waras? Wong kita ini out of the box, berada di luar pemikiran normal. Nggih. Bahkan kadang-kadang kita ini dihujat sesat, sama seperti saya. Ya enggak apa-apa, terserah. Ketika dihujat sesat, rasanya gimana ya cukup disadari saja, kan hilang. Kalau tidak disadari, kalau kita merasa apa yang kita rasa, bahayanya di situ. Berarti kita memang pantas untuk dihujat, memang pantas. Kalau tidak pantas ya kita tidak dihujat. Berarti di hari-hari kemarin kita memang ada luput di situ. Oke. Apapun yang terjadi pada diriku itu yang memang pantas terjadi pada diriku. Diterima saja. Ya hanya seperti itu hidup itu. Saya kok mulai ngelantur ini. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.